Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul di majelis online ini. Sama-sama kita akan mempelajari ilmu nahwu dari kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya Al-Allamah Al-Khattab rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab ini ya, bab apa? Masih di bab dzona wa akhwatuha, bagian dari af'alul qulub. Bagian yang pertama yaitu af'alul qulub. Kita masih di bab dzona wa akhwatuha yang merupakan poin terakhir dari bab nawasikhul ibtida. Yaitu lafaz-lafaz yang bisa menggugurkan mubtada dan khobar. Nah, dzona wa akhwatuha itu sudah kita bahas terbagi menjadi dua, yaitu af'alul qulub dan af'alul tafsir. Af'alul qulub di sini adalah segala perbuatan atau kata kerja yang berkaitan dengan amalan hati. Segala perbuatan yang berkaitan dengan amalan hati. Sedangkan af'alul tafsir adalah segala pekerjaan yang itu menunjukkan adanya perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari keadaan ke keadaan. Lalu itu sendiri itu terbagi menjadi 4 kelompok kerja. Yang pertama adalah kelompok yang hanya bermakna yakin atau pengetahuan yang pasti. Nah, untuk kelompok yang pertama ini ada 4 anggotanya. Pertama wajada, kemudian alfa, kemudian daro, dan yang keempat adalah ta'alam dengan sigoh fi'il amr. Kemudian kelompok yang kedua adalah ya dulu al-dhon. Kelompok ini adalah setiap kata kerja yang maknanya hanya satu, yaitu menunjukkan kepada al-dhon prasangka, dugaan kuat, yaitu antara 51% sampai 99%. Nah, untuk anggotanya sendiri ada 5, ada ja'ala, ada haja, ada adda, ada hab, ini juga dengan sigoh fi'il amr, dan yang kelima ada za'ama. Kemudian 2 kelompok yang tersisa itu adalah 2 kelompok yang memiliki 2 makna. Bisa bermakna yakin dan bisa bermakna dhon. Namun 2 ini yang pertama adalah itu mayoritasnya itu memiliki makna al-yakin. Memiliki makna pengetahuan yang pasti. Dan anggotanya ada 2 yaitu ro'a dan alima. Sedangkan kelompok yang terakhir yaitu kelompok yang bisa bermakna yakin, bermakna dhon. Akan tetapi mayoritasnya itu dia maknanya adalah dhon. Itu menunjukkan prasangka. Dan di sini ada 3 anggotanya. Pertama adalah dhanna, kemudian yang kedua hasiba, dan yang ketiga adalah khola. Baru sampai di situ. Sedangkan ini nanti yang akan kita bahas itu af'alul tafsir, dan ini lebih gampang daripada af'alul qulub. Di mana af'alul tafsir itu tidak ada pembagian lagi. Dia anggotanya ada 5. Pertama ja'ala, kemudian rodda, kemudian ittakhadha, kemudian sayyara, dan yang kelima adalah wahaba. Nah, kelima fi'il ini ketika dia digunakan dalam konteks af'alul tafsir, menunjukkan perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, maka kelima kata kerja ini itu maknanya itu kurang lebih sama. Ya tadi itu menunjukkan tafsir, perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, jadi kalau mungkin antum lihat apa namanya ittakhadha misalkan atau rodda. Rodda kan bisa bermakna membalas, rodda. Itu bisa bermakna membalas. Nah, di sini bukan itu makna yang diinginkan. Tapi ketika dia digunakan dalam bab af'alul tafsir, maka dia bermakna merubah satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nanti insya Allah akan kita bahas. Itu adalah ringkasan dari pembahasan yang telah kita pelajari pada hari Sabtu kemarin. Nah, sekarang kita lihat. Kemarin juga kita sudah sebutkan semua af'alul qulub beserta contoh-contohnya, dan kita akan masuk ke qaulul mu'allif wa idza kana dhana bi ma'na istahana. Beberapa fiil-fiil yang
tidak masuk dalam pembahasan dhonna wa akhwatuha apabila makna yang diinginkannya itu berbeda. Nah, kita lihat qala al-musannifu rahimahullahu taala wa ja'ala al-jannata matwahu wa iyana wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin wa idza kana dhanna bi makna ittahama. Nah, beliau mengatakan apabila dhanna itu maknanya adalah ittahama, nah, ittahama itu artinya adalah apa? Muttaham, yaitu menuduh. Muttaham itu adalah orang yang tertuduh. Kalau ittahama itu berarti menuduh. Nah, kalau dhanna di sini maknanya adalah ittahama, menuduh, bukan berprasangka. Kemudian waro'a bimakna absara, kemudian ro'a itu bermakna absar, yaitu melihat, melihat dengan mata kepala maksudnya. Wa alima bimakna arafa, sedangkan alima di sana maknanya bukan pengetahuan yang yakin, bukan menunjukkan kepada keyakinan, tapi maknanya adalah arafa, yaitu mengetahui. Nah, ini yang makna yang biasa kita dengarkan, alima itu maknanya mengetahui. Nah, apabila ketiga kata kerja tersebut yang merupakan bagian dari af'alul qulub, itu maknanya sebagaimana yang disebutkan, dan dia tidak menunjukkan kepada al-yakin ataupun al-dhon, maka kata penulis lam tata'adda illa ila maf'ulin wahidin. Maka ketiga fi'il tersebut itu tidak bisa memiliki objek kecuali kepada satu objek saja. Kecuali hanya satu objek saja. Lam tata'adda, dia tidaklah bermakna kata kerja yang transitif kecuali hanya kepada satu objek saja. Nah, kenapa? Karena dia sudah keluar dari pembahasan dhonna wa akhwatuha, af'alul qulub, di mana intisari dari af'alul qulub atau dhonna wa akhwatuha adalah semua kata kerja yang bermakna al-yakin atau al-dhon. Al-yakin atau al-dhon. Yakinan yang 100% ataupun al-dhon prasangka kuat. Nah, mafhum sampai sini? Itu poin dari kalimat yang kita baca. Kita lihat contohnya, penulis mencontohkan dhanantu Zaidan. Nah, saya mengira, apa berarti ya, kalau ittahamtuhu, bimakna ittahamtuhu berarti artinya saya menuduh itu adalah Zaid. Saya menuduh si Zaid. Nah, maka di sini dhanna di situ hanya memiliki maf'ul bih satu saja. Dia tidak bisa memiliki maf'ul bih dua yang berupa mubtada dan khobar. Karena dia di sana bermakna ittahamtuhu. Yaitu saya menuduh si Zaid. Saya menuduh si Zaid. Bukan berarti apa prasangka. Nah, kemudian contoh yang kedua, wara'aitu Zaidan. Wara'aitu Zaidan. Saya melihat si Zaid. Nah, di sini ro'a bermakna abasara, yaitu bimakna abasartuhu. Saya melihat si Zaid dengan mata kepala saya. Wa alimtul mas'alata bimakna araftuha. Dan juga contoh yang ketiga, saya mengetahui perkara ini bimakna araftuha. Ya, artinya adalah saya mengetahui masalah atau persoalan ini. Nah, itu adalah ketika ketiga fiil tersebut itu tidak bermakna tidak menunjukkan kepada al-yakin ataupun al-dhon. Insyaallah jelas ya. Intinya sekali lagi ana ulang bahwasanya af'alul qulub itu harus menunjukkan kepada makna al-yakin atau al-dhon. Jelas al-yakin atau al-dhon. Nah, ketika salah satu anggota dari af'alul qulub itu tidak memiliki makna al-yakin atau al-dhon, maka dia tidak akan memiliki dua maf'ul bih yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Tetapi dia hanya memiliki satu maf'ul bih saja dan bukan tergolong dari dhanna wa akhwatuh. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk ke af'al yang kedua, bagian dari dhanna wa akhwatuha, yaitu af'alut tafsir. Kita telah selesai membahas af'alul qulub, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu af'alut tafsir. Nah,
yaitu semua fiil kata kerja yang menunjukkan perubahan dari satu keadaan kepada keadaan lainnya. Nah, ikhwah, kita lihat qala al-musannifu rahimahullah an-naw'u ats-tsani. Jenis yang kedua dari zona wa akhwatuha, yaitu af'alut tafsir. Nahwu, nah anggotanya ada 5. Pertama ja'ala, kemudian waradda, wattakhadha, wasayyara, wa wahaba. Ya intinya kelima fiil ini maknanya itu sama. Sama-sama menunjukkan perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Langsung saja kita lihat contohnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faja'alnahu haba'an manthura." Nah, faja'alnahu, maka kami jadikan amal tersebut haba'an manthura, yaitu seperti debu yang berterbangan. Maka kami jadikan amal tersebut yaitu menjadi debu yang berterbangan. Maka di sini antum lihat ja'ala. Di sana Allah menggunakan frase ja'ala. Dan di sini menunjukkan adanya perubahan kondisi dari amal perbuatan seorang hamba menjadi haba'an mansura, menjadi debu yang mansur, yang berterbangan. Maka di sini menunjukkan at-tafsir, menunjukkan perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Baik, mafhum ya? Maf'ul bih pertama dan kedua dari ja'alna. Dhamir muttasil huwa. Ahsanta. Terus yang kedua? Yang kedua haba'an, maf'ul tsani. Nah, haba'an dia maf'ulun tsanin mansubun. Sedangkan mansura sebagai apa? Mansura na'at mansubun. Mansub na'at mansub dari haba'an. Dari haba'an. Ahsanta. Barakallahu fiik. Baik. Gampang ya, faja'alnahu haba'an mansura. Baik, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Wa qala ta'ala yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Nah, yaruddunakum di sini yaitu orang-orang kafir itu akan mengembalikan kalian. Min ba'di imanikum kuffara. Setelah kalian beriman menjadi kafir lagi. Ini orang-orang kafir berupaya untuk mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah sebelumnya kalian itu beriman. Nah, di sini pakai frase yaruddu, rodda yaruddu, yang artinya itu mengembalikan. Secara akar katanya itu berarti mengembalikan. Tapi di sini mengembalikan apa? Yaitu mengembalikan kondisi orang-orang beriman yang tadinya dia itu beriman menjadi berbalik menjadi kafir setelah sebagaimana sebelum mereka beriman. Jadi dahulunya kafir, kemudian mereka masuk Islam, beriman. Nah, kemudian orang-orang kafir berusaha yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Mereka berusaha mengembalikan orang-orang mukmin tersebut kepada kekafiran. Baik, maka di sini ada perubahan dari sebelumnya dia beriman, kemudian berusaha dirubah oleh orang kafir menjadi kembali kepada kekafiran sebagaimana awalnya. Nah, ada at-tafsir, ada perubahan kondisi. Nah, di sini maf'ul bih pertama dan keduanya mana? Dhamir muttasil dari setelah yarudunakum. Nah, dhamir muttasil kum atau kafnya saja. Kemudian yang kedua, maf'ul bih kedua. Maf'ul bih kedua kuffara. Kuffara, ahsanta. Sedangkan min ba'di imanikum sebagai apa? Min ba'di imanikum ini jar majrur. Iya, jar majrur. Dia muta'alliq berkaitan kepada muta'alliq bi mahdhuf hal. Muta'alliq bil mahdhuf hal. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Wa qala Allah Ta'ala wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah mengambil Ibrahim khalila sebagai khalil, yaitu sebagai kekasihnya. Di mana khalil merupakan tingkatan mahabbah yang paling
tinggi. Nah, di sini ittakhadha bermakna mengambil, ya artinya menjadikan seseorang itu, di mana dalam ayat ini yaitu Nabi Ibrahim itu sebagai khalil, mengangkat derajat beliau yang sebelumnya bukan khalil atau sebelumnya Nabi dan Rasul, kemudian Allah angkat lagi, tinggikan lagi derajatnya menjadi khalil. Maka di sini ada makna at-tasfir, perubahan kondisi yang sebelumnya bukan khalil, Nabi dan Rasul, kemudian Allah tinggikan lagi derajatnya dengan menganugerahi beliau sebagai khalil, menggelari beliau sebagai Khalilur Rahman, sebagai kekasih Ar-Rahman. Kemudian maf'ul bih pertama dan keduanya mana, Abu Akilah? Yang pertamanya Ibrahim, Ustaz. Yang kedua? Kedua Khalila. Khalila. Nah, gampang ya. Cuma ada itu doang yang mansub. Baik, jelas ya, insya Allah gampang. Sekarang kita masuk ke fiil yang selanjutnya, yaitu contoh soyaro. Berasal dari kata-kata soro, kemudian ditad'if, dimudoafkan menjadi soyaro. Soro kan artinya berubah. Kalau soyaro itu merubah. Nahu soyarotu tina khozafan. Soyarotu tina khozafan. Saya merubah at-tin, yaitu tanah, lumpur, tanah basah menjadi khozafan, menjadi keramik. Nah, saya mengubah tanah lumpur ini menjadi keramik. Tanah apa sih? Keramik itu tanah liat. Ya, tanah liat kalau nggak salah. Saya merubah tanah liat ini menjadi keramik. Maka di sini jelas maknanya adalah at-tasyir. Karena at-tasyir itu diambil dari soyaro. Atau soyaro itu berasal dari at-tasyir, satu akar kata. Maknanya jelas. Saya merubah tanah liat menjadi keramik. Dan maf'ul bih pertama dan keduanya pun jelas ya. At-tina sama khozafan. Kemudian yang terakhir, waqalu wahabaniyallahu fida'aka. Nah, ini adalah kalimat khobar bimakna doa. Kalimat berita tapi maknanya adalah doa. Wahabaniyallahu fida'aka. Semoga Allah, nah wahaba di sini jangan antum artikan memberikan atau menganugerahi. Tapi di sini antum artikan saja menjadikan. Diartikan saja menjadikan karena menunjukkan ini adalah bagian dari af'alut tafsir. Semoga Allah jadikan wahabani, menjadikan aku sebagai tebusanmu. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Nah, ini adalah kalimat doa yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Maka di sini juga ada makna tafsir, menjadikan, yang sebelumnya bukan sebagai tebusan, kemudian dijadikan sebagai fida atau tebusan. Ada perubahan kondisi di antara dua keadaan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah pembahasan tentang af'alut tafsir. Tidak banyak, masih bisa ngikutin ya, insyaallah. Baik. Nah, setelah kita selesai membahas zona wa akhwatuha dari sisi pembagiannya, yaitu af'alul qulub dan af'al tafsir, maka sekarang kita akan mulai masuk kepada pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan zona wa akhwatuha. Nah, kita akan membahas dan kesempatan kali ini yaitu ahkamu zona wa akhwatuha. Hukum-hukum yang berkaitan dengan zona dan akhwatuha. Nah, bisa antum lihat di layar, teman-teman lihat bahwasanya zona wa akhwatuha itu punya 3 hukum. Punya 3 hukum. Yang pertama adalah al-i'mal. Al-i'mal itu artinya adalah menggunakan atau memfungsikan zona wa akhwatuha sebagaimana mestinya. Yaitu dia menasabkan mubtada dan khobar sebagai maf'ul bih untuk zona wa akhwatuha. Nah, itu disebut dengan al-i'mal. Nah, kemudian yang kedua adalah al-ilgha. Al-ilgha adalah menggugurkan atau membatalkan fungsi dari zona wa akhwatuha.
sehingga dia walaupun ada di dalam kalimat, namun tidak bisa menasabkan mubtada dan khobar yang terletak setelahnya. Itu disebut dengan al-ilgha. Kemudian yang ketiga adalah hukum yang namanya at-ta'liq. At-ta'liq yaitu, nah ini apa namanya, agak tricky. At-ta'liq itu artinya menggantungkan. Nah, kalau at-ta'liq itu dia secara lafaz itu tidak berfungsi, namun secara lafaz itu mubtada dan khobarnya tidak berubah, namun secara mahal i'rab dia bisa berubah. Oke, nanti akan kita jelaskan satu-satu. Nah, kita lihat dari al-i'mal dulu. Al-i'mal itu adalah hukum asal pada bab zona wa akhwatuha. Jadi, ketika kita menggunakan fi'il-fi'il zona wa akhwatuha, misalkan untuk menunjukkan bahwasanya kita mengucapkan jumlah ismiyah tersebut itu berasal dari keyakinan kita atau prasangka kita, maka kita akan menasabkan mubtada dan khobar tersebut sebagai maf'ul bi untuk zona wa akhwatuha. Nah, ini adalah al-i'mal dan dia adalah al-aslu, hukum asal pada bab zona wa akhwatuha. Kemudian hukum al-i'mal ini itu berlaku untuk li jami'il af'al, berlaku untuk keseluruhan fi'il pada bab zona wa akhwatuha. Nah, mafhum ya sampai sini? Nah, contoh-contoh yang kita sebutkan sebelumnya itu semuanya adalah kondisi zona wa akhwatuha ketika dia dalam mode i'mal, yaitu memfungsikan dia sebagaimana mestinya. Menasabkan mubtada dan khobar sebagai maf'ul bih untuk zona wa akhwatuha. Nah, jelas yang al-i'mal gampang ini. Kemudian yang kedua adalah al-ilgha. Nah, al-ilgha ini adalah ibtalul amali lafzan wa mahallan. Kita menggugurkan atau membatalkan fungsi dari zona wa akhwatuha baik secara lafaz, artinya secara lafaz itu nanti mubtada dan khobarnya itu tidak akan menjadi mansub, tetapi tetap marfu, tidak berpengaruh atau tidak terpengaruh oleh fi'il zona wa akhwatuha. Nah, wa mahallan. Nah, wa mahallan sekaligus menggugurkan pula mahal i'rabnya. Sekaligus menggugurkan pula mahal i'rabnya. Nah, jadi i'rab apa namanya? Mubtada dan khobar yang terletak setelah zona wa akhwatuha, ketika zona wa akhwatuha ini dalam kondisi ilgha, maka dia i'rabnya tetap mubtada dan khobar, tetap marfu. Tidak ada fi mahalli nasbin misalkan seperti itu. Namun tetap marfu sebagai mubtada dan khobar. Nah, hukum ilgha ini sendiri adalah jaiz. Jaiz yaitu boleh saja, nggak wajib. Boleh dan tidak wajib. Supaya lebih memahami, kita akan melihat sababul ilgha. Sebab kenapa zona wa akhwatuha itu bisa di ilgha, bisa digugurkan amalannya. Nah, kalau kita melihat contoh sebelumnya, maka kita dapati bahwasanya zona wa akhwatuha itu letaknya selalu di depan, iya kan? Zona, fi'il zona wa akhwatuha, kemudian baru mubtada dan khobar. Nah, ini adalah hukum asal. Kalau seperti ini, maka dia hukumnya adalah i'mal, wajib memfungsikan zona wa akhwatuha sebagaimana mestinya. Nah, tetapi apabila posisi zona wa akhwatuha ini kita geser, sehingga dia berada di tengah, terletak di antara mubtada dan khobar, atau dia berada di akhir setelah mubtada dan khobar, maka kita bisa menggunakan ilgha. Kita bisa menggunakan hukum ilgha. Kita bisa abaikan fungsi dari mubtada zona wa akhwatuha. Nah, karena sabab ilgha itu ada dua. Pertama at-tawassut bainal mubtada wal khobar. Nah, dia terletak zona wa akhwatuha itu terletak di tengah di antara mubtada dan khobar. Sedangkan sebab yang kedua adalah at-ta'akhur ba'dal mubtada wal khobar. Dia terletak di akhir setelah mubtada dan khobar. Itulah dua sebab ilgha. Nah, ketika salah satu dari dua sebab ini dijumpai, maka kita jaiz. Sekali lagi, jaiz boleh kita mengilgha
mengabaikan fungsi dari dzona wa akhwatuha. Sebaliknya, boleh pula kita tetap mengikmal, memfungsikan dzona wa akhwatuha. Itu terserah teman-teman. Nah, tapi ada afdoliyahnya. Nah, ini hukum afdolnya. Sampai sini jelas ya. Jadi intinya ilgo itu adalah mengabaikan atau menggugurkan fungsi dari dzona wa akhwatuha, baik dalam hal lafaz maupun dalam hal mahal i'rab. Dan ilgo hukumnya adalah jaiz dan tidak wajib, hanya boleh saja. Jadi ada opsi tambahan. Nah, kita balik ke sababul ilgo. Nah, sababul ilgo itu tadi kita jelaskan ada dua, ada tawasud dan ada ta'akhur. Nah, kalau dia tawasud bainal mubtada wal khobar, kalau dzona wa akhwatuha itu terletak di antara mubtada dan khobar di tengah, maka al-i'mal aqwa minal ilgo. Memfungsikan dzona wa akhwatuha itu lebih utama daripada mengabaikan atau menggugurkan fungsinya. Nah, memfungsikan dzona wa akhwatuha itu lebih utama daripada menggugurkan fungsinya. Lebih afdol jadi tetap i'mal. Nah, kenapa? Karena dzona wa akhwatuha tergolong amil yang lafzi. Amil yang lafzi, amil yang jelas. Amil yang terlihat dalam tulisan, dalam dalam kalimat. Sedangkan mubtada itu amilnya apa? Siapa yang tahu? Amil mubtada itu berupa apa? Kenapa mubtada itu marfu? Maknawi. Ya, maknawi. Kenapa maknawinya? Dari sisi apa? Karena dia yang di depan, Ustaz. Nah, asanta. Al-mubtada marfu'un bil ibtida. Nah, itu amil maknawi. Mubtada marfu bil ibtida karena dia letaknya di depan. Karena letaknya di depan maka dia marfu gitu. Nah, sedangkan kaidahnya amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Nah, di sini posisi antara mubtada dan dzona wa akhwatuha itu berdekatan, tidak jauh gitu. Sehingga dzona wa akhwatuha itu masih bisa berfungsi, masih istilahnya pengaruhnya itu lebih kuat daripada amil maknawi pada mubtada tersebut. Karena kan letaknya mubtada langsung dzona wa akhwatuha. Dan dia adalah amil lafzi. Sehingga di sini ketika dia tawasud bainal mubtada wal khobar, maka disebutkan oleh para ulama, ikmal itu aqwa minal ilgo. Tetap memfungsikan dzona wa akhwatuha lebih utama daripada mengilgonya, mengabaikannya. Nah, sebaliknya kalau dia ta'akhur, tadi tawasud, jelas ya, kalau tawasud. Nah, gimana kalau ta'akhur? Kalau letaknya di akhir, maka al-ilgo aqwa minal ikmal. Al-ilgo aqwa minal ikmal. Mengabaikan fungsi dzona wa akhwatuha itu lebih utama dibandingkan memfungsikannya sebagaimana mestinya. Karena dia letaknya sudah paling belakang, sudah terlalu jauh dari posisi depan. Jadi dia terlalu lemah, mending sekalian diilgo saja, diabaikan saja fungsinya. Nah, di sini yang lebih utama ketika dia ta'akhur, terletak di akhir, maka yang lebih utama adalah mengabaikan dan menggugurkan fungsi dari dzona wa akhwatuha. Sehingga mubtada dan khobar yang datang sebelumnya itu tetap marfu sebagai mubtada dan khobar. Nah, mafhum ikhwat sampai sini? Nah, adapun hukum ilgo ini dia hanya berlaku untuk af'alul qulub saja. Hukum ilgo ini li af'alil qulubi faqat ma ada ta'allam wa hab. Nah, hukum ilgo ini berlaku hanya untuk af'alul qulub kecuali dua kata kerja, ta'alam dan hab. Kalau ta'alam dan hab, maka dia tidak berlaku hukum ilgo. Nah, jelas sampai sini? Sedangkan yang ketiga adalah at-ta'liq.
Nah, at-ta'liq adalah ibtalul amal lafzan la mahallan. Ibtalul amal lafzan la mahallan. Kita membatalkan fungsi dari dzana wa akhwat tersebut secara lafal la mahallan, tapi tidak dengan mahal i'rabnya. Tidak dengan fungsi mahal i'rabnya. Nah, jadi ketika ta'liq ini, maka mubtada dan khobar yang datang setelah dzana wa akhwatuha itu tetap dibaca marfu. Karena secara lafaz itu sudah gugur pengaruh dari dzana wa akhwatuha. Sehingga dia secara zahir tidak akan terlihat mansub. Tidak ada pengaruhnya. Tetap dibaca marfu. Tetapi secara mahal, nanti mubtada dan khobar yang terletak setelah dzana wa akhwatuha ini, itu akan fi mahali nasbin. Gitu. Secara mahal i'rab, dia itu fi mahali nasbin. Jadi itu bedanya antara ta'liq dan ilgha. Nah, ini dia setengah-setengah. Jadi dia itu masih beramal, tapi amalnya nggak kelihatan. Pengaruhnya nggak kelihatan. Secara fungsi, dia bisa menasabkan mahal i'rab, tetapi secara lafaz dia tidak mampu merubah i'rab dari mubtada dan khobar yang datang setelahnya. Nah, sedangkan at-ta'liq ini dia hukumnya wajib idza wujida sababuhu atau mu'alliqatuhu. Hukum ta'liq ini wajib apabila dijumpai salah satu dari sebab yang mengharuskan kita menerapkan hukum ta'liq pada dzana wa akhwatuha. Jadi ini bukan jaiz ya, bukan pilihan tapi wajib. Nanti akan kita sebutkan sebab-sebab apa saja yang mewajibkan kita memberlakukan hukum ta'liq. Nah, ta'liq ini juga berlaku untuk seluruh af'alul qulub faqat ma'ada ta'alam wa hab. Ini juga berlaku untuk seluruh af'alul qulub kecuali ta'alam sama hab. Nah, itu adalah tiga hukum yang berkaitan dengan dzana wa akhwatuha. Nah, kalau antum tanya terus af'alut tafsir itu gimana statusnya? Kalau af'alut tafsir kan di sini dia ilgo sama ta'liq nggak ada. Nah, memang dia tidak ada ilgo sama ta'liq. Tapi kalau af'alut tafsir itu adanya i'mal saja. Dia hanya ada i'mal saja, tidak ada ilgo sama ta'liq. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tanya Ustaz. Ya, tafadhol. Yang ilgo tadi kan kalau dia zonantu dan saudara-saudaranya berada di tengah kan dia lebih baik beramal ya Ustaz ya. Iya, betul. Nah, ini di contohnya ini berarti Zaidan zonantu ko iman gitu Ustaz. Mana? Soalnya di contohnya ini Zaidun zonantu ko imun. Oh, iya. Itu berarti terusin. Berarti itu Zaidan kalau lebih afdolnya gitu Ustaz, Zaidan zonantu ko iman berarti Ustaz. Nah, ahsanta, betul. Secara afdoliyah dia lebih afdol Zaidan zonantu ko iman. Nah, kalau mau ditanya afdol mana ya, maka yang afdol adalah Zaidan zonantu ko iman. Walaupun kalau yang di marfu juga boleh, di ilgo juga boleh. Nah, cuma di sini nggak ditulis ya. Tapi boleh, benar kata antum. Zaidan zonantu ko iman bahkan itu yang lebih afdol karena dia tawassut. Letaknya itu di tengah antara mubtada dan khobar. Di sini ada satu poin lagi yang mau ana singgung sebelum masuk ke kitab. Dzana wa akhwatuha min haitsu tasarrufatuhu. Fi'il dzana wa akhwatuha ditinjau dari tasrifannya. Artinya apakah dia bisa ditasrif ataukah tidak. Nah, dzana wa akhwatuha dari segi tinjauan tasrif maka bisa kita bagi menjadi dua. Ada fi'il jamid tahu kan yang tidak bisa ditasrif seperti laisa contohnya. Kalau dulu kita belajar fi'il musyarraf, laisa contoh fi'il yang tidak bisa ditasrif. Dia adalah fi'il jamid. Yang kedua adalah mutasarrif. Mutasarrif artinya fi'il yang bisa
tasrif. Nah, yang jamid itu ada 3. Pertama, hab sama ta'alam. Pertama hab, kedua ta'alam. Nah, hab dan ta'alam ini adalah bagian dari af'alul qulub. Hab dan ta'alam adalah bagian dari af'alul qulub dan dia bisigotil amri daiman. Selamanya itu harus dengan sigoh amr. Selamanya harus dengan sigoh amr. Jelas sampai sini? Nah, tapi antum jangan salah paham bahwasanya hab itu hanya boleh digunakan dalam sigoh amr. Maksudnya ini adalah ketika kita ingin menggunakannya sebagai bagian dari af'alul qulub, sebagai bagian dari dhona wa akhwatuha. Nah, kalau antum nggak ingin menggunakannya dalam kerangka dhona wa akhwatuha, misalkan kata kerja biasa, jumlah fi'liyah biasa misalkan, maka antum boleh pakai dia dalam fi'il madi ataukah fi'il mudhari, itu terserah. Contohnya misalkan ta'alam antum ingin gunakan dia dalam jumlah fi'liyah biasa. Misalkan ta'alam tu al-lughah al-arabiyyah misalkan. Saya belajar bahasa Arab. Nah, ini boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi ketika ta'alam ini ingin antum gunakan dalam makna dhona wa akhwatuha, maka antum harus menggunakannya dalam sigoh fi'il amr. Nggak boleh dalam sigoh fi'il yang lain. Jelas sampai sini? Nah, kemudian fi'il jamid yang ketiga adalah wahaba. Nah, wahaba bagian dari af'alul tasdhir. Nah, af'alul tasdhir di sini bisigotil madi daiman. Wahaba itu ketika antum ingin gunakan dalam bab dhona wa akhwatuha, maka antum harus gunakan dalam sigoh fi'il madi. Antum harus gunakan dalam sigoh fi'il madi. Nggak boleh dalam sigoh fi'il yang lain. Misalkan mudhari atau amar, itu tidak boleh. Nah, itu adalah fi'il jamidnya. Sedangkan yang mutasarrif, ya bakil af'al. Sisanya selain dari hab, ta'alam, sama wahaba. Selain dari ketiga fi'il di atas, maka semuanya mutasarrif. Bisa antum menggunakan dalam fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, isim fa'il, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Itu semuanya bisa. Semuanya bisa dan berfungsi sebagaimana fi'il asalnya. Sebagaimana normalnya. Nah, itu saja muqaddimahnya berkaitan dengan hukum-hukum dhona wa akhwatuha. Sekarang kita masuk ke kitab. Kita lihat qala al-musannifu rahimahullah wa'lam anna li af'ali hadzal babi thalathata ahkamin. Ketahuilah bahwa untuk yang berlaku. Al-awwal, yang pertama adalah al-i'mal. Yaitu memfungsikan dhona wa akhwatuha sebagaimana mestinya. Wa huwa al-aslu. Dan itu adalah hukum asal dari bab ini. Jadi hukum asalnya itu semua dhona wa akhwatuha berfungsi sebagaimana mestinya. Menasabkan mubtada dan khobar dan menjadikannya sebagai mubtada pertama dan kedua untuk dhona wa akhwatuha. Maf'ul bih pertama dan kedua untuk dhona wa akhwatuha. Nah, i'mal ini wa huwa waqi'un fil jami'. Ini berlaku untuk semua fi'il dalam bab dhona wa akhwatuha. Nah, jelas ya? Atsani, atau ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nah, mudah-mudahan jelas. Atsani, kemudian yang kedua adalah al-ilgha, yaitu wa huwa ibtalul amali lafdhan wa mahallan. Kita gugurkan amalan dari dhona wa akhwatuha baik dari segi lafaz wa mahallan maupun dari segi mahal i'rab. Nah, mahal i'rabnya. Kenapa? Kata penulis, sebabnya adalah lidha'fil amili. Karena lemahnya pengaruh dari amil tersebut. Yaitu amilnya adalah tentu dhona wa akhwatuha. Karena kelemahan atau lemahnya amil tersebut. Lemahnya dhona wa akhwat tersebut dalam merubah i'rab kata yang datang setelahnya. Atau dari kalimat tersebut. Bitawasutihi au ta'akhurihi. Baik karena dia
zona wa akhwatuh, zona wa mubtada dan khobar, atau ta'akhurihi, atau karena zona wa akhwatuha datang terakhir setelah mubtada dan khobar. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nahu Zaidun zonantu qa'imun. Nah, Anda perhatikan bahwasanya zona di sana itu terletak tawassut di tengah antara Zaidun sama qa'imun. Nah, oleh karena itu, karena dia posisinya tidak di depan, maka dia pengaruh dari amilnya itu berkurang, istilahnya gitu. Tidak sekuat sebagaimana dia terletak di depan. Maka ketika ini kita ada pilihan ilgo. Kita ada pilihan ilgo. Yaitu menggugurkan fungsi dari zona dan saudari-saudarinya. Nah, di sini makanya Zaidun sama Qa'imun tetap dibaca marfu. Nah, tetap dibaca marfu. Itu secara lafaz. Nah, kemudian secara mahal, maka Zaidun dia marfu sebagai mubtada dan Qa'imun marfu sebagai khobar. Tidak ada pengaruh sama sekali dari zonantu yang terletak di tengah ketika dia dalam posisi ilgo. Nah, jelas maksud dari ilgo? Tidak ada pengaruh baik secara lafal maupun mahal i'rob. Nah, kemudian contoh yang kedua, wa Zaidun qa'imun zonantu. Nah, sekarang zona di sini kita akhirkan, letakkan di ujung. Zaidun qa'imun zonantu. Nah, saya menduga Zaid itu berdiri. Nah, di sini Zaidun qa'imun tetap dibaca marfu sebagai mubtada dan khobar. Tidak ada pengaruh sama sekali dari kehadiran zonantu. Nah, adanya itu seperti tidak ada. Nah, inilah yang disebut dengan ilgo. Nah, jelas sampai sini? Kemudian penulis melanjutkan wa jaizun. Nah, dan ilgo ini hukumnya boleh. Sekali lagi hanya boleh. Artinya antum boleh ilgo, antum boleh ikmal. La wajibun, dan itu tidak wajib. Nah, tapi mana yang afdol? Nah, kata penulis wa ilgoul mutaakhiri aqwa min i'malihi. Menggugurkan fungsi zona yang mutaakhir yang terletak di ujung kalimat itu lebih baik dibandingkan mengamalkannya atau memfungsikannya sebagaimana mestinya. Dengan alasan yang tadi sudah kita sebutkan. Wal mutawassitu bil aksi. Sedangkan kalau zona itu terletak di tengah, maka dia bil aksi, yaitu kebalikannya. Artinya memfungsikannya lebih baik daripada menggugurkannya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, Ana yang nanya. Siapa yang mau jawab? Atau Anda kasih pertanyaannya dulu. Kalau di situ zonantu tidak berfungsi atau tidak berpengaruh sama sekali terhadap kalimat mubtada dan khobar, terus zonantu di sana dia sebagai apa? Terus di dalam jumlah tersebut zonantu di sana i'rabnya sebagai apa? Adanya seperti tidak ada, maka dia di sana di dalam kalimat sebagai apa? Siapa tadi yang mau jawab? Khobar bukan Ustaz. Ini Khobarnya kan qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khobar. Jumlahnya sudah mufidah, jumlah sempurna. Kurang tepat, bukan khobar. Nah, ada lagi yang mau mencoba? jumlah fi'liyah fi mahalli Jumlah fi'liyah. Bagian naat dari Zaidun Ustaz. Zaidun. Jadi naatnya bagaimana? Makna naatnya. Zaid yang telah aku duga tersebut gitu. Berarti yang di sini yang diduga cuma Zaidnya saja ya. Kok imunnya tidak termasuk? Iya. Masuk nggak kira-kira? Jawabannya masih kurang tepat, Ahi. Karena sekali lagi zonantu itu menasabkan mubtada dan khobar sekaligus. Jadi dia tidak berpihak pada satu sisi apakah mubtada saja ataukah khobar saja, tapi dia kepada mubtada dan khobar sekaligus. Yang kita duga adalah Zaid itu berdiri. Yang kita prasangkakan Zaid itu berdiri.
saya mengira Zaid itu berdiri. Nah, kalau dia naat dari Zaid, maka Zaid yang Itu fa'il, kita Ustaz. gimana? Fa'il, Ustaz. Fa'il untuk? Tunya fa'il. Iya, itunya fa'il, tapi jumlahnya kan fi mahali naat kan gitu. Iya sih. Ya, kalau dari sisi itu dia tidak masuk karena dia yang kita zone kita adalah terhadap jumlah ismiyah tersebut, mubtada dan khobar. Sedangkan kalau antum katakan dia naat untuk Z saja, maka dia bukan zona wa akhwatuha lagi. Karena yang diduga cuma Z-nya saja tanpa khobarnya. Nah, kemudian dari sisi kedua, Z itu ma'rifat bukan nakiroh. Sehingga tidak berlaku kaidah jumlah terletak setelah isim nakiroh, maka dia sifat atau naat. Nah, ada yang mau jawab? Yang lain mencoba? Kalau naat untuk koimunnya Naatnya di depan. lain zonantunya untuk naat untuk koimun Ustaz. Kalau zonantunya terletak sebelum koimun bisa? Bisa nggak kira-kira? Naat terletak sebelum man'ut. Kalau sebelum koimun berarti dia sebagai hal untuk Zaid ya Ustaz. Hal untuk Zaid. Nah, kurang tepat juga. Dengan alasan yang tadi sudah Ana sebutkan. Zonantu sekali lagi, ini fungsinya adalah memperkirakan jumlah ismiyah sekaligus. Yang terdiri dari mubtada dan khobar. Zaidun qa'imun. Zaid itu berdiri. Maka kita hadirkan zonantu karena menunjukkan kita memperkirakan kalau Zaid itu sedang berdiri. Kalau dia hanya berada di salah satu pihak, apakah di mubtada saja ataukah di khobar saja, maka dia tidak menunjukkan makna dari zona wa akhwatuha itu sendiri. Tidak menunjukkan makna dari zona wa akhwatuha itu sendiri. Apa? Sebagai jumlah fi'liyah aja. Jumlah fi'liyah. Kurang sedikit. Anda kasih clue Muhammad, kalau kita katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu jumlah fi'liyah. Tapi dia di dalam kalimat sebagai apa namanya? Jumlah pernah dengar? Apa? Bukan jumlah i'tiradiyah, Ustaz. Nah, itu jawabannya, jumlah i'tiradiyah. Jadi dia adalah jumlah i'tiradiyah. Jumlah penyela di antara kalimat. Dan dia la mahala laha minal i'rab. La mahala laha minal i'rab. Jelas? Jadi ketika antum mengi'rab zonantu dalam posisi ilgho, maka antum sebutkan saja dia fi'il fa'il, jumlah i'tiradiyah la mahala laha minal i'rab. La mahala laha minal i'rab. Nah, karena dia tidak ada pengaruh baik dari segi lafaz ataupun dari segi mahal i'rab. Jadi ada dan tiadanya itu sama saja. Sekarang kita masuk ke taklik yang ketiga. Ya, kita lihat hukum yang ketiga dalam zona wa akhwatuha adalah at-ta'liq. At-ta'liq. Apa itu at-ta'liq? Wa huwa ibtalul amali lafzan la mahallan. Yang dimaksud dengan ta'liq adalah membatalkan amal atau pengaruh dari zona wa akhwatuha secara lafal, tidak secara mahal i'rab. Jadi yang dibatalkan hanya secara lafal saja, secara kasat mata. Nah, secara pengucapan, maka mubtada dan khobar yang terletak setelah zona wa akhwatuha ini akan dibaca marfu, tidak dibaca mansub. Secara pengucapan, secara lafal. Tapi secara mahal i'rab, maka mufakan fi mahali nasbin tusaddat masadda maf'ulai zona wa akhwatiha. Fi mahali nasbin saddat masadda maf'ulai zona wa akhwatiha. Pernah dengar kalimat sadda masaddal khobar?
fa'il yang sadda masaddal khobar? Pernah ya? Dulu kita belajar apa? Bab fa'il. Bab fa'il. Bab mubtada. Bab mubtada. Mubtada dan khobar. Mubtada ada dua. Mubtada yang butuh khobar. Dan mubtada yang tidak butuh khobar. Tapi butuh fa'il yang sadda masaddal khobar. Silakan nanti teman-teman diulang lagi pelajaran itu. Nah, intinya di sini yang ingin Anda sampaikan bahwasanya ketika dzona wa akhwatuha dalam posisi ta'liq, maka secara pengucapan atau lafal dia akan tetap dibaca marfu, gugur amalannya. Tapi secara mahal i'rab, jumlah yang terletak setelah dzona wa akhwatuha ini dia akan fi mahali nasbin saddat masadda maf'ulai dzona wa akhwatiha. Akan menutup kebutuhan dzona wa akhwatuha terhadap dua maf'ul bi. Akan menutup dua kebutuhan dzona wa akhwatuha terhadap dua maf'ul bi. Nah, kenapa atau kapan ta'liq ini berlaku? Kapan ta'liq ini berlaku? Maka di sini penulis sebutkan limaji'i malahu sadrul kalami ba'dahu. Ta'liq ini berlaku ketika atau disebabkan karena ada kata-kata yang itu malahu sadrul kalam ba'dahu. Ada kata-kata yang itu seharusnya berada di paling depan. Jadi setelah dzona wa akhwatuha itu muncul suatu kata. Nah, kata ini itu haknya itu seharusnya berada di awal kalimat. Nah, apabila muncul yang demikian, maka akan berlaku hukum ta'liq pada dzona wa akhwatuha. Plus di dzona wa akhwatuha setelahnya muncul kata yang mana kata ini seharusnya berada di depan. Namun dia justru berada di tengah atau terletak setelah dzona wa akhwatuha. Nah, ketika inilah akan berlaku hukum ta'liq, yaitu batal amalannya secara lafal atau pengucapan, namun tidak secara i'rab. Nah, biar lebih jelas kita langsung masuk ke contoh saja. Nah, di sini penulis menyebutkan ada beberapa mu'alik atau beberapa kata yang menyebabkan dzona wa akhwatuha itu dalam posisi ta'liq atau memberlakukan hukum ta'liq. Yang pertama adalah lamul ibtida. Lam ibtida. Nah, nahwu contohnya dzanantu la zaidun qaimun. Dzanantu la zaidun qaimun. Saya mengira bahwa si Zaid itu benar-benar berdiri. Saya mengira si Zaid itu benar-benar berdiri. Maka setelah dzanantu itu muncul lamul ibtida. Nah, oleh karena itu, maka di sini berlaku hukum ta'liq. Secara pengucapan, Zaidun qaimun tetap kita baca marfu sebagai mubtada dan khobar. Tapi, ada tapinya. Zaidun qaimun atau jumlah ismiyah ini, jumlah mubtada khobar ini, itu fi mahali nasbin saddat masadda maf'ulai. Di sini apa? Fi'ilnya dzanantu. Fi mahali nasbin saddat masadda maf'ulai dzanantu. Nah, di sini dia saddat. Nah, jumlah al-ismiyah, misalkan itu Zaidun qaimun, itu fi mahali nasbin, fi mahali nasbin saddat masaddal maf'ulai dzanantu, karena fi'ilnya dzanantu. Nah, jumlah ismiyah yaitu Zaidun qaimun itu fi mahali nasbin yang menutup kebutuhan dzanantu terhadap dua maf'ul bihnya. Mafhum sampai sini? Itulah yang disebut dengan ta'liq. Secara pengucapan dia tetap marfu, tapi secara lafal secara hukum i'rab dia fi mahali nasbin. Kemudian yang kedua, mu'alliqat yang kedua yang mengharuskan, mewajibkan hukum ta'liq yang kedua adalah ma'an nafiyah. Ma'an nafiyah.
Kaqoulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Sungguh kamu benar-benar telah tahu ma haula'i yantiqun. Atau kalian di sini alima karena dia dzana wa akhwatuha, maka ini menunjukkan kepada yakin. Sungguh kalian telah yakin bahwasanya ma haula'i yantiqun. Mereka itu tidak bisa berbicara. Jadi setelah alimta yang merupakan bagian dari af'alul qulub, ini muncul ma'an nafiyah. Sehingga berlaku hukum ta'lik di sini. Hukum ta'liknya haula'i, walaupun dia isim isyarah, maka dia fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in, bukan fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tapi haula'i fi mahalli raf'in. Karena fungsi dari alimta itu telah gugur dengan kehadiran ma'an nafiyah setelahnya. Kemudian yang tekun juga jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobarun. Khobarul mubtada. Jumlah fi'liyah khobarul mubtada. Jelas sampai sini? Nah, tapi karena dia taklik, maka jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar yaitu haula'i yantiqun fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai. Di sini apa fiilnya? Alimta. Fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai alimta. Nah, itu adalah faktor yang mewajibkan taklik yang kedua, yaitu ma'an nafiyah. Kemudian yang ketiga adalah la an-nafiyah. Huruf la an-nafiyah. Contohnya nahwu alimtu la zaidun qa'imun wa la amrun. Saya yakin atau saya menyangka di sini la zaidun qa'imun wa la amrun. Zaid itu tidak berdiri, tidak pula si amr. Nah, maka zaidun qa'imun itu tetap marfu. Tetap dibaca marfu karena pengaruh dari alim itu gugur dengan kehadiran la an-nafiyah. Tapi sekali lagi dia zaidun qa'imun fi mahalli nasbin. Saddat masadda maf'ulai alimtu. Jumlah ismiyah fi mahalli nasbin saddat masadda alimtu. Maf'ulai alimtu. Nah, itu adalah yang ketiga, la an-nafiyah. Kemudian yang keempat wa in an-nafiyah. Huruf in yang bermakna nafi, penafian. Nahu alimtu in zaidun qa'imun. Nah, ini juga sama. Saya mengira atau meyakini, mengetahui dengan pasti kalau si Zaid itu tidak berdiri. Maka zaidun qa'imun tetap dibaca marfu karena fungsi dari alimtu secara lafal itu gugur dengan kehadiran in. Namun zaidun qa'imun dia fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai alimtu. At-ta'lik. Hukum at-ta'lik. Kemudian yang kelima hamzatul istifham. Hamzah istifham untuk bertanya. Nahwu contohnya alimtu az-zaidun qa'imun am amrun. Apakah saya yakin mengetahui dengan pasti bahwasanya Zaid itu berdiri atau Amr itu berdiri? Atau yang berdiri itu Amr? Ini mungkin bertanya kepada diri sendiri kayaknya. Alimtu az-zaidun qa'imun am amrun? Apakah saya yakin kalau Zaid itu berdiri ataukah Amr? Kira-kira seperti itulah terjemahannya. Intinya di situ alimtu gugur amalannya secara lafal pengucapan, di mana zaidun qa'imun tetap dibaca marfu karena kehadiran hamzatul istifham. Tapi zaidun qa'imun dia fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai alimtu. Itu adalah faktor yang kelima. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, wa qaunu ahadil maf'ulaini isma istifhamin. Nah, kemudian kapan kita wajib memberlakukan taklik? Yaitu ketika salah satu dari dua maf'ulnya adalah berupa isim istifham. Entah dia dalam posisi mubtada ataukah dalam posisi khobar. Contohnya adalah alimtu ayyuhum abuka.
Ini juga sama. Atau teman-teman ada yang cetakannya dengan membaca fathah tak enggak? Alim tak. Cetakan ana alim tuh. Apakah saya tahu? Atau tahukah saya siapakah ayahmu di antara, atau gini, tahukah saya di antara orang-orang tersebut yang mana ayahmu? Nah, kurang lebih gitu terjemahannya. Ya, intinya di sini ayu dia adalah ismul istifham. Dia adalah isim istifham. Nah, karena dia isim istifham, maka dia gugur amalan dari alim tu secara lafal atau pengucapan. Makanya ayu di sini tetap dibaca marfu dan abuka tetap dibaca marfu juga sebagai khobar. Tapi sekali lagi ayyuhum abuka dia adalah jumlah fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai alim. Nah, semuanya sama seperti itu konsepnya. Baik, ikhwah, itulah 6 faktor yang mengharuskan kita memberlakukan hukum taklik pada dzona wa akhwatuha. Kita lanjutkan satu kalimat terakhir menutup pembahasan tentang taklik. Penulis mengatakan fatakliku wajibun idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqati. Nah, taklik itu wajib diberlakukan, wajib diterapkan idza ketika kita menjumpai salah satu dari 6 mu'alliq yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau taklik itu hukumnya wajib, sedangkan ilgo hukumnya hanya jaiz atau boleh. Manifillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk bab hukum yang berkaitan dengan dzona wa akhwatuha ada 3 ikmal. Ini adalah hukum asal, kemudian ilgo dan taklik. Ikhwah, kita habiskan pembahasan tentang dzona wa akhwatuha. Yang penting teman-teman sudah paham apa itu ikmal, apa itu ilgo, apa itu taklik. Nah, kemudian penulis mengatakan wala yadkhulu takliku wala ilgo fi syai'in min af'ali tafsir. Nah, hukum taklik dan ilgo itu tidak berlaku sama sekali untuk af'al tafsir. Untuk ja'ala, rodda, ittakhadha, wahaba, sama satu lagi apa? Ya, sama sayyara itu tidak berlaku hukum taklik dan ilgo. Mereka itu wajib ikmal. Nah, wala fi qalbin jamidin wa huwa thnani. Tidak pula berlaku untuk af'alul qulub yang jamid. Tidak pula berlaku untuk af'alul qulub yang jamid. Wa huwa ithnani hab dan ta'allam. Yaitu hab dan ta'allam yang mana mereka fi'il jamid fa innahuma mulazimani sighatal amri. Di mana keduanya itu selalu menggunakan sigo fi'il amr. Tidak bisa digunakan dengan fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun masdarnya. Nah, jelas sampai sini? Wa ma adahuma min af'alil babi yatasarraf. Nah, selain dari kedua fi'il tersebut, min af'alil babi, pada fi'il-fi'il dalam bab dzona wa akhwatuha, baik dia af'alul qulub ataupun af'alul tafsir, ya tasarrufu, maka dia semua bisa ditasrif. Semuanya bisa ditasrif. Ya'ti minhul mudhari wal amru wa ghairuhum. Yang memiliki bentuk mudhari, bentuk amr, dan juga selain keduanya. Illa wahaba. Kecuali wahaba yang merupakan bagian dari fi'il tafsir, fa'inahu mulazimun lisighatil madhi. Maka dia selalu menggunakan sigo fi'il madhi. Nah, di sini bahasanya sedikit memutar. Kalau dulu Anda bacanya waktu belajar pertama juga bingung. Ketika membahas paragraf yang ini. Jadi intinya yang jamid itu ada 3. Hab dan ta'alam sama wahaba. Tetapi hab dan ta'alam itu dia selalu dalam sigo fi'il amar, sedangkan wahaba selalu dalam sigo fi'il madhi. Hab dan ta'alam bagian dari af'alul qulub. Wahaba bagian dari af'alul tafsir. Nah, selain ketiga ini semuanya itu mutasarrif. Semuanya mutasarrif, punya bentuk madhi, mudhari, amar, dan semuanya itu bisa berfungsi sebagaimana fungsi normal dari dzona wa akhwatuha. Nah, makanya disebutkan oleh penulis setelahnya walitasarifihinna malahunna mimma taqaddama minal ahkami. Dan untuk tasrifan dari fiil-fiil tersebut,
ma lahuna mimma taqaddama minal ahkam. Itu juga berlaku hukum-hukum sebagaimana dia berlaku pada fiil asalnya. Jadi misalkan tadi kan kita mencontohkan dengan fiil madhi semua ya. Nah, maka kita ketika menggunakan fiil amar, maka itu juga berlaku hukumnya. Ilgo, ta'liq, dan i'mal itu juga berlaku. Kemudian misalkan pakai isi masdar, maka juga bisa berlaku ilgo, i'mal, sama ta'liq, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Watakot damat ba'du amsilati dzalika. Nah, sebagian contohnya itu sudah kita sebutkan. Kemudian beliau sampaikan wa yajuzu hadful maf'ulaini aw ahadihima li dalilin. Nah, boleh kita menghapus salah satu dari atau boleh kita menghapus kedua maf'ul bi tersebut atau salah satunya li dalilin, asal ada qarinahnya. Asal ada indikatornya. Nahwu contohnya aina syuraka iyal ladzina kuntum taz'umun. Di manakah sekutu-sekutu kalian yang kalian dulu mengiranya taz'umun. Nah, taz'umun dia berasal dari fi'il za'ama yang merupakan bagian dari af'alul qulub, zona wa akhwatuha. Namun di sini dua maf'ul bihi tidak disebutkan karena keduanya dihapus. Ai takdirnya adalah taz'umunahum syuraka'a. Nah, kita di sini bisa dengan jelas menangkap maksudnya karena kita sudah membaca rentetan ayatnya dari awal. Aina syuraka iyal ladzina kuntum taz'umuna hum syuraka'a. Di manakah sekutu-sekutu kalian yang kalian dahulu mengiranya dia sebagai syuraka, sebagai sekutu bagi Allah. Nah, ada dalilnya. Contoh lagi, wa idza qila laka, kalau kamu ditanya, man dzanantahu qa'iman, siapakah yang kamu kira itu sedang berdiri? Maka kamu katakan, kamu jawab, dzanantu Zaidan, aku ngiranya si Zaid. Ya. Ini kita sebutkan maf'ul bihnya cuma satu, ya kan? Tapi kita tahu maf'ul bih yang kedua dengan indikator pertanyaan tadi. Maka maksudnya adalah ai dzanantu Zaidan qa'iman. Maksudnya adalah saya mengira Zaid itu berdiri. Qa'imannya boleh dihapus karena sudah disebutkan pada pertanyaan. Jadi ada dalilnya. Nah, intinya selama ada dalil, maka kita boleh menghapus baik kedua-duanya, kedua maf'ul bihnya ataupun salah satunya. Paragraf terakhir. Nah, di sini ada faedah dari penulis. Wa'adda sahibul ajurumiyah min hadzal af'ali sami'tu taba'an lil akhfashi wa man wafaqahu. Nah, penulis matan ajurumiyah yaitu Abdin Haji rahimahullah taala itu memasukkan fi'il sami'tu ke dalam golongan dari dzanna wa akhwatuha. Memasukkan fi'il sami'tu ke dalam kelompok dzanna wa akhwatuha. Kenapa? Taba'an lil akhfashi. Karena beliau mengikuti Imam Al-Akhfash. Wa man wafaqahu, dan juga para ulama yang sependapat dengan beliau. Nah, tapi beliau syaratkan yaitu Abdin Haji dan Al-Akhfash wala budda an yakuna maf'uluha atsani jumlatan mimma yusma'. Nah, disyaratkan bahwasanya maf'ul bih yang kedua itu berupa jumlah yang bisa didengar oleh kedua telinga. Karena kan dzanna wa akhwatuha masuk kepada mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar ini nanti akan berubah menjadi maf'ul bih pertama dan kedua. Nah, untuk sami itu maf'ul bih yang kedua itu harus berupa jumlah yang bisa didengar memiliki makna yang bisa didengar oleh panca indera kita. Contohnya adalah sami'tu Zaidan yaqulu kaza. Aku mendengar Zaid itu sedang berbicara demikian. Nah, maka di sini maf'ul bih yang pertama Zaidan, yang kedua adalah yaqulu. Yaqulu mendengar. Berbicara. Berbicara kan berarti bisa didengarkan. Nah, itu yang dimaksud. Contohnya juga waqoulihi ta'ala sami'na fatan yadhkuruhum. Nah, firman Allah Ta'ala, sami'na fatan, kami mendengar ada seorang pemuda yadhkuruhum yang mereka sebut. Pemuda itu adalah Ibrahim. Nah, di sini fatan adalah maf'ul bih yang pertama. Yadhkuru adalah maf'ul bih yang kedua. Yadhkuru itu menyebut. Menyebut berarti kita bisa mendengar apa yang disebut. Nah, ini berarti jumlah mimma yusma, tergolong kalimat yang bisa didengar. Ini menurut penulis matan ajurumiyah yang mengikuti pendapat Imam Akhfash.
Tetapi penulis sampaikan di sini wa mazhabul jumhuri, sedangkan mazhab jumhur ulama nahwu annaha fi'lun muta'addin ila wahidin. Bahwasanya sami'tu itu fi'il muta'addi kepada satu objek saja, bukan bagian dari dhanna wa akhwatuha. Fa in kana ma'rifatan. Nah, sekarang gimana statusnya dengan maf'ul bi yang kedua? Nah, atau jumlah yang kedua. Nah, kalau jumlah tersebut adalah ma'rifat, al-misalil awal, seperti contoh yang pertama, di situ Zaidan yaqul. Zaidan kan ma'rifat. Kalau jumlahnya ma'rifat atau Zaidnya ma'rifat, isimnya ma'rifat, maka fal jumlah allati ba'daha halun. Maka jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat adalah hal. Maka di situ sami'tu Zaidan yaqulu, maka yaqulu adalah hal untuk Zaidan. Nah, wa in kana nakiratan kama fil ayah. Nah, kalau isimnya nakirah, maka jumlah yang terletak setelahnya adalah sifat, yaitu yazkuruhum. Kita mendengar pemuda yang disebut-sebut, yang mereka sebut sebagai Ibrahim. Wallahu a'lam. Nah, dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan tentang dhanna wa akhwatuha. Nah, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi Ustaz, berarti Ya, Sami'ah silakan. afdolnya dia yang bukan termasuk saudarinya Zona ya Ustaz, yang lebih afdol menurut jumhur. Ya, lebih afdol atau lebih kuat menurut jumhur dia adalah bukan bagian dari dhanna wa akhwatuha. Maka fatan di sana adalah maf'ul bih dari sami'a. Kemudian yazkuru adalah fa'il jumlah fi'liyah yang mana dia fi mahali nasbin na'tun untuk fatan. Jelas? Fatan maf'ul bih mansubun, ya kan? Kemudian yazkuru adalah jumlah fi'liyah fi mahali nasbin na'tun li fatan. Nah, begitu Abu Abdillah. Nah, maksud berarti yang rumus nasi mahal itu Ustaz ya. Naat untuk kata sifat yang sifat, hal untuk ma'rifat. Ya, betul. Nakirah, hal untuk ma'rifat itu Ustaz ya. Nah, betul. Asanta. Barakallahu fiik. Maka misalkan sami'tu Zaidan yaqulu. Nah, maka Zaidan maf'ulun bihi mansubun, ya kan, jelas. Kemudian yaqulu fi'lun wa fa'il. Wal jumlah minal fi'li wal fa'il fi mahali apa berarti? Nasbin halun. Halun untuk siapa? Halun untuk Zaid. Jadi, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Nah, itu saja dari Ana. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Apabila ada kesalahan juga, Ana mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.